Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, kami bersama tim mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Green Supply Chain Management sebagai upaya efisiensi proses operasional middle mile di PT Pos Indonesia. Sebetulnya penelitian ini berkaitan dengan materi perkuliahan kami yang kami ampuh, yaitu mata kuliah Global Supply Chain Management. Latar belakang dari penelitian ini bahwa di tengah persaingan yang semakin ketat dan pertumbuhan pada industri kurir, logistik, dan jasa keuangan, PT Pos berupaya memperbesar market share atau pangsa pasar saat ini. Banyak faktor sebagai pertimbangan memilih jasa kurir. Paling penting, waktu delivery yang cepat dan biaya terjangkau. Data Indonesia.id, 334 responden yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia pada kurun waktu Agustus sampai September 2022 sebagai berikut. Nah, menunjukkan data bahwa JNT, Si Cepat, JNE, Ninja Express, dan urutan kelima Pos Indonesia. Itulah sebabnya penelitian ini mempunyai tujuan bagaimana mengetahui dan menganalisis Green Supply Chain Management agar data dapat meminimalkan keterlambatan proses operasi pada middle mile di PT Pos Indonesia. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengantisipasi keterlambatan dan efisiensi proses operasi pada middle mile di PT Pos Indonesia. Yang ketiga, bagaimana bisa memberikan rekomendasi pada PT Pos Indonesia untuk mengimplementasikan Green Supply Chain Management agar bisa meminimalisasi keterlambatan proses dan bisa bersaing dengan industri logistik lainnya. Dasar teori dalam penelitian ini dari teorinya bisnis proses reengineering atau proses rekayasa ulang, bahwa proses mengubah proses bisnis untuk bisa lebih efektif dan efisien dengan cara mengidentifikasi, menganalisa, dan mendesain ulang proses bisnis inti perusahaan atau organisasi bertujuan mencapai peningkatan dramatis pada pengukuran kinerja penting seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Itu dari Aprilia Tasari et al. 2020. Business Process Model Notation adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan proses bisnis. Teknik ini digunakan untuk mempresentasikan proses-proses terjadi dalam sistem perusahaan secara artifisial. Satu proses bisnis bisa dijelaskan hanya dengan aliran kegiatan aktivitas. Masing-masing proses merupakan unit independen yang bisa mengubah menjadi output yang sama atau berbeda namun dapat berinteraksi dengan proses lainnya. Itu dari Novian et al. 2022. Value stream mapping adalah salah satu metode pemetaan aliran produksi dan informasi untuk memproduksikan satu produk atau satu family product serta mengidentifikasi kegiatan yang value added dan non value added masing-masing di area kerja tetapi pada tingkat total produksi serta mengidentifikasi yang value added dan non value added. Itu dari Morlock dan Mer. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diawali dari melihat keterlambatan kiriman marketplace di SPP Surabaya. Jadi kami melihat di fokus di melihat di Surabaya. Nah, kemudian dilakukan seperti satu proyek awal. Kemudian diperlukan data primer dan sekunder. Data primer kami lakukan dengan fokus group discussion dan brainstorming, kemudian dilakukan dengan analisis DMIC menggunakan Fishbone dan 5W1H. Kemudian perlu data sekunder dari historical data, time motion study, dari proses business as is and to be, kemudian business process reengineering. Dari hasilnya itu akan kami analisis, kemudian hasilnya diimplikasi dari hasil penelitian ini menjadi kesimpulan dan
rekomendasi dari kegiatan penelitian, maka apa yang dilakukan, hasil penelitian dianggap sukses. Metode penelitian yang kami lakukan dengan desain penelitian, pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data survei, observasi, dan FGD. Lokasi kami pilih di POS Indonesia Surabaya, kemudian populasi sampelnya, penelitian ini dari proses supply chain bisnis inti dan proyek robotik sorting machine. Semua data dilakukan analisis setiap waktu dan setiap aktivitas. Hasil penelitian diawali dari melihat incoming proses secara manual, mulai dari penerimaan kantong di SPT Surabaya itu sampai ke proses antarannya. Kemudian outcoming-nya dari penjemputan sampai loading ke angkutan. Nah, kemudian dilakukan dengan proses otomatisasi dengan menggunakan megabot robotik. Baru setelah itu, seperti apa hasilnya akan kami lakukan dengan satu analisis. Analisis diawali dengan value stream mapping dari SIS. Jadi diawali dengan kondisi yang ada saat itu adalah di situ ada 70% aktivitas yang value added. Jadi dari beberapa aktivitas kita mapping ada 24 aktivitas, kemudian kami kelompokkan ada 70% masuk kategori value added dan 16% masuk kategori non value added dan 14% masuk kategori necessary but not value added. Hasil dari value stream mapping menunjukkan bahwa terdapat 34,7% efisiensinya. Dari mapping itu, dari 24 kita lihat kembali bahwa diimplementasikan juga tercapai, di sini tercapai 98 value added, 0 non value added, dan ada 2% necessary non value added. Dari aktivitas perbaikan non value added dan necessary non value added itu menunjukkan ada beberapa item dari aktivitas memindahkan barang collecting sorting kasar ke bagian unbagging, membuka segel, mengeluarkan barang dari keranjang, mengeluarkan kantong kiriman dari keranjang, dan semuanya itu kita hitung masing-masing dengan indikator kecepatan sortingnya, akurasi sorting, utilisasi sumber daya, kualitas hasil sorting, biaya sorting. Nah, dari hasil analisis ini dengan indikator tersebut ternyata terlihat beberapa hasil setelah diimplementasikan robotik, 40 buah yang ada mesin robotik di situ tercapailah efisiensi dari sebelumnya kecepatannya 44 item per menit menjadi 124 item per menit. Dari akurasi sortingnya 70% menjadi 100%. Dari utilisasi pekerja 32% menjadi 87% pekerja dan utilitas mesinnya 66. Itu terjadi peningkatan persentase yang signifikan. Dan poin yang paling utama adalah biaya sorting itu, biaya yang dikeluarkan yang tadinya 5 miliar 680 734 dan saya ulang 5 miliar 680 juta 734 ribu 720 menjadi 2 miliar 325 juta 225.348. Luar biasa penghematannya. Kemudian dari kapasitas sortingnya di situ beberapa item yang menunjukkan peningkatan pada peak incoming dan outgoing pada kondisi optimis masing-masing sebesar 27% dan 71%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya tidak efisien dalam proses supply chain kiriman pos
dari aktivitas non-value added dan necessary but non-value added yang memiliki persentase dianggap tinggi. Kemudian dilakukanlah proses, terjadilah efisiensi dengan menggunakan megabot robotik itu. Yang kedua, upaya dan cara perbaikan yang dilakukan dengan identifikasi melalui value stream mapping dan dilakukan upaya solusi dari hasil focus group discussion, serta melakukan simulasi dengan melakukan transformasi digitalisasi serta otomatisasi berupa implementasi mekanisasi mesin sorting robotik megabot juga dilakukan. Business process reengineering dapat meminimalkan nilai non-value added dan necessary non-value added sehingga tercapai efisiensi 34,7%, serta terjadi penambahan volume produksi dari marketplace Shopee dan Tokopedia sebanyak 1 juta transaksi kiriman. Yang terakhir, rekomendasi kepada manajemen PT POS, yaitu proses sorting yang dilakukan menggunakan robotik megabot sudah tepat. Perlu dilakukan di beberapa tempat juga. Tidak hanya di Surabaya aja kalau begitu nantinya ya. Tepat dilaksanakan karena bisa memberikan dampak yang signifikan dan efektivitas serta efisiensi, memberikan nilai tambah pada perbaikan proses bisnis. Di antaranya peningkatan kecepatan sortir, keakuratan hasil sortir, serta meminimalkan biaya, kemudian bisa meningkatkan reputasi perusahaan di mata pelanggan, mitra, dan pemerintah sebagai pemegang saham. Demikian hasil presentasi penelitian kami atas nama tim. Semuanya kami Dr. Tuhasiludimaro, Dr. Sugiono, dan dari mitra Dr. Yulianto serta mahasiswa Bapak Imam Sujono. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.